Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran kita. Pada pertemuan 11 kali ini kita akan membahas tentang model dan aplikasi sistem informasi fungsional. Sistem informasi apa yang kira-kira dibutuhkan dalam suatu manajemen? Mari kita bahas pada pertemuan kali ini. Sekali lagi terima kasih sudah hadir pada video pembelajaran kita kali ini. Semoga semuanya sehat, banyak rezekinya dan jauh dari COVID-19. Amin. Mari kita mulai. Yang pertama adalah sistem informasi fungsional. Biasanya terdapat pada organisasi fungsional yang terdapat di dalamnya meliputi SIA, sistem informasi pemasaran, dan sistem informasi produk. Nah, kalau SIA ini untuk memelihara, untuk mencatat transaksi keuangan. Nah, ini biasa nih anak-anak akuntansi belajarnya seperti ini. Nah, ini sistem informasi pemasaran, ini nggak penting karena ujung tombak dari sebuah perusahaan ya marketing. Dana marketing itu harusnya jauh lebih besar dari dana-dana yang lain. Kenapa? Karena makin besar dana marketing, makin besar juga pendapatannya. Jadi seperti itu. Jadi dengan kata lain, kalau kita promonya makin besar, kemungkinan akan mendapatkan hal yang lebih besar juga. Nah, seperti itu. Lalu produksi juga jangan sampai ketinggalan, jangan sampai salah, karena dengan produksi yang bagus, stabil, meningkat, nah itu akan menjadi kunci dari perkembangan sebuah perusahaan. Nah, ini yang pertama, SIA. Permasalahan yang sering terjadi di SIA adalah datanya tidak akurat dan tidak dapat dipercaya. Pemrosesan data transaksi terlalu memakan waktu. Penyimpanan arus data akuntansi yang tidak rapi, proses transaksi bertambahnya. Nah, ini jadi catatnya masih manual. Nah, dengan adanya kekurangan pencatatan manual ini bisa menyebabkan korupsi. Bisa menyebabkan data ini dipermainkan. Harusnya masuk 10 ditulis 5 lagi dijual. Nah, itu jangan sampai ya seperti itu ya. Kita cari yang terbaik aja, cari yang halal. Nah, ini bukan proses sistem akuntansi antara lain order, inventory, akun, payroll, dan general ledger. Nah, ini bagaimana memprosesnya, pemesanannya, terus bagaimana penyimpanannya, inventory ya, disimpan, terus bagaimana mencatat gaji pegawai dengan payroll. Nah, seperti ini. Jadi kondisi data ini semuanya harus dibuat satu di general, dibuat laporan kepada manajer, general manager, sampai ya direktur yang tertinggi. Nah, gunanya sistem informasi akuntansi seperti itu. Jadi dengan adanya SIA, maka akan sangat-sangat membantu dalam membuat laporan dan memperjelas aliran data yang mereka gunakan. Nah, ini sistem informasi pemasaran nih. Bahkan terdiri dari orang, peralatan, prosedur, dan lain-lain. Mengelola marketing. Wah, ini sebuah produk itu marketingnya hebat ya, hebat juga produknya. Karena contohnya kamu jadi marketing mobil Ferrari, nggak perlu capek-capek lagi promosi Ferrari. Semua orang sudah mau punya Ferrari, tapi semua orang bisa nggak beli Ferrari? Nah, pertanyaannya seperti itu. Jadi ada sesuatu kekuatan produk atau marketingnya. Jadi ketika produk kita sudah mempunyai branding, wah itu luar biasa. Jadi nggak perlu capek-capek lagi kamu memasarkan produk, hanya duduk manis tinggal nunggu customer datang sendiri. Siapa yang nggak mau punya mobil mahal Ferrari, contohnya seperti itu. Nah, berikut ini subnya, penjualan, pengelolaan produk, dan intelijen perusahaan. Wah, ini penting nih, intelijen perusahaan. Kenapa? Jadi perusahaan itu harus mempunyai informasi intelijen, bagaimana tentang lawan-lawan bisnisnya dengan produk-produk sejenis. Ferrari kan otomatis mungkin Porsche ya, bagaimana nih Porsche nih menghadapi tahun 2021 2022, apakah menggunakan produk baru atau tidak. Nah, itu adalah salah satu cara dari pengembangan
produk-produk dari suatu barang, atau contohnya ya tadi mobil Ferrari. Nah, seperti itu. Jadi ada sistem yang diperlukan, sistem fungsional SIA dan sistem pemasaran. Nah, ini dua sistem ini penting dalam melakukan manajemen di sebuah perusahaan. Oke, setelah itu nih ada soalnya, ada 5 soal, kalian bisa kerjakan seperti biasa. Kalian kerjakan di kertas, di fotonya dikirim ke email saya prof@armansp@gmail.com. Saya tunggu sampai besok. Demikian video pembelajaran kita kali ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.